senang sekali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Apalagi kita akan membahas satu tema yang sangat umum, sangat universal, yang dialami oleh siapapun juga, yaitu gagal dan sukses. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya gagal dan sukses ini ibarat satu telapak tangan yang dilihat dari dua sisi. Sisi terang orang mau menyebut dengan nama sukses. Sisi gelap orang menyebut nama dengan gagal. Tetapi barang yang sama. Nah, saudara-saudara, karena melihat barang yang sama dari dua sisi yang berbeda, kemudian banyak orang malah mengatakan atau menghindari kata gagal. Orang lebih cenderung mengatakan satu, sukses, kedua, belum sukses. Karena kalau menyebut gagal, ini rasanya kita kok habis-habisan sudah. Suara apa tadi? Ada ayam ya? Kalau kita menyebut gagal itu seperti habis-habisan. Bagaimana sekolah? Wah, gagal. Bagaimana rumah tangga? Gagal. Bagaimana pekerjaan? Gagal. Bagaimana pergi ke dokter? Gagal. Sepertinya ini kita sudah tidak ada niat untuk maju. Tapi kalau kita menyebut dengan sudut yang berbeda, bahwa sukses dan belum sukses, maka nanti ditanya, bagaimana sekolah? Wah, belum sukses. Wah, kapan sukses? Bulan depan. Mau ikut remedi dulu. Wah, ini kan ada semangat. Tapi kalau gimana sekolah? Gagal. Pengen perbaiki nggak? Percuma. Oh, udah gagal, hilang semangat. Bagaimana rumah tangga? Belum berhasil. Beberapa orang kan tanya, aduh Bante, saya ini kok sulit loh cari jodoh. Lalu saya biasanya kalau lelaki yang tanya itu, saya jawab, ada lowongan mau. Apa itu? Lowongan apa? Jadi biku. Karena banyak orang tua, kalau anak lakinya itu sulit dapat jodoh, kemudian dia kalau ke wihara langsung ngomong, sudah daripada kamu sulit-sulit cari jodoh, wis jadi biku aja. Jadi dipikirin biku ini orang rapayu kabeh apa ya? Sehingga kalau ada laki-laki yang kemudian tidak laku-laku atau tidak dapat jodoh, saya katakan gitu, ada lowongan mau apa? Jadi biku. Wah, berat Bante, berat kan katamu, banyak orang ngomong wenak jadi biku itu. Sering saya katakan, kalau wenak kok sing jadi biku sedikit ya. Nah, tapi itulah, kalau perempuan kemudian ngomong, aduh Bante, saya kalau belum dapat jodoh Bante. Wah, kalau perempuan ini lalu saya memikir beberapa hal. Nomor satu, dia tanya sungguhan. Apa nomor dua, dia mengumumkan dirinya bahwa masih single. Kalau nomor satu bahwa dia tanya sungguhan, saya jawab sungguhan. Nah, cari jodoh begini. Tapi kalau dia hanya mengumumkan, saya juga mengumumkan. Saya ya belum dapat. 253. Sama-sama toh pengumuman. Nah, tetapi kemudian kalau orang itu mengatakan, aduh Bante, saya ini kok gagal dapat jodoh,
itu kemudian hatinya gersulo, hatinya merasa apa ya, hancur sungguhan. Ya saya katakan, kamu belum dapat jodoh. Loh Bante, saya sudah 40 tahun loh Bante, saya kok belum dapat jodoh kok 40 tahun loh Bante. Iya belum. Lah waktu itu saya umur 30 katanya Bante ya belum dapat. Terus sekarang 40 ya belum. Lah nanti 50 ya belum, 60 ya belum. Memang belum dapat. Paling tidak dalam kehidupan ini. Artinya Anda kehidupan ini belum dapat, tapi dalam kehidupan selanjutnya setelah lahir kembali Anda berpotensi untuk dapat. Jadi tenang, pasti dapat. Nah kalau gagal kan habis-habisan, tapi kalau belum dapat tunggu waktu. Nah, ya, nah itu jodoh kadang begitu. Kemudian juga tadi pekerjaan, aduh gagal, itu juga bikin stres. Tapi sebetulnya kita akan mengatakan belum berhasil, ya. Jadi nomor satu, hilangkan kata gagal itu dalam pikiran kita. Kata gagal membuat kita rendah diri, kata gagal membuat kita tak bersemangat, kata gagal membuat kita tidak ada keinginan memperbaiki diri. Tapi kita ubah kata gagal menjadi belum berhasil. Cocok? Setuju? Nah, belum berhasil. Kalau begitu, setiap orang pasti berhasil. Tinggal waktunya kapan. Tapi pasti berhasil kan? Nah, satu waktu, dua usaha. Anda harus usaha dengan keras. Kalau usahanya keras, mungkin dalam waktu singkat tercapai. Usaha yang keras belum tercapai, tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, saudara, sekarang kalau usaha yang keras, usaha apa itu yang harus kita lakukan supaya kita berhasil? Ada beberapa cara supaya kita bisa berhasil. Nomor satu, agar kita berhasil, usaha yang paling penting adalah mengembangkan pergaulan. Pergaulan ini sangat penting. Kemana Anda bergaul, ke situ Anda terbawa. Di dalam Dhamma disampaikan, kertas untuk membungkus wewangian, kertasnya akan bau harum. Daun untuk membungkus daging busuk, daun ini pun bau busuk. Kemana kita pergi, kemana kita bergaul, kita akan terbawa lingkungan. Kalau kita ingin berhasil, kita perlu bergaul pada mereka-mereka yang sudah sukses, yang sudah berhasil. Anda yang kepingin pintar sekolahnya, bergaullah kepada orang yang memang pintar sekolah. Jangan malah bergaul kepada orang yang pintar main PlayStation. Nanti Anda tidak kepingin sekolah, malah kepingin main terus. Anda yang kepingin dapat jodoh, bergaullah kepada mereka yang enteng jodoh. Lah, dia kan sudah dapat, betul, dia sudah memilih satu, tapi kan yang tidak terpilih kan bisa untuk Anda. Afkirannya kan boleh diambil, afalannya boleh diminta. Lah dia itu tiap bulan ganti pacar, tapi kan pasangan hidupnya cuma satu. Lah yang lain itu kan, wah si A itu baik loh, cuman nggak jodoh sama aku, jadi sekarang untuk kamu aja. Loh lah lumayan. Kemudian Anda yang belum sukses di dalam pekerjaan atau apapun juga, Anda juga bergaul kepada mereka yang sudah sukses. Pergaulan tentu tidak harus kumpul antar manusia, kadang kita belajar dari buku, kadang kita mendengar, dan lain-lain. Itu syaratnya. Nomor satu, kumpul dengan orangnya. Nomor dua, kita selain kumpul, kita ambil ilmunya, tanya-tanya. Gimana? Kamu kok bisa pinter sekolah itu gimana?
Oh ya karena aku belajar. Tapi ada beberapa orang pinter itu juga karena nggak belajar loh. Itu juga ada. Beberapa juara kelas ditanya, kamu belajar nggak? Enggak, aku ngawur-ngawur aja. Itu juga Anda perlu pelajari juga. Kenapa ngawur aja bisa? Kalau dia ngawur bisa, aku ngawur bisa nggak? Oh nggak bisa, berarti kita ilmunya lain. Nah ini kita lalu belajar, padahal kenapa dia kok ngawur aja bisa? Ternyata mungkin waktu di kelas dia mendengar dengan baik, dia mendengar dengan serius. Nah ini kita kemudian pelajari. Mereka-mereka yang tadi mungkin pinter berusaha sampai sukses, kemudian cari jodoh sukses, kita pelajari, dengarkan. Nah selain kita pelajari, kita jalani. Tadi sudah saya sampaikan, usaha yang keras ini harus didukung dengan kebajikan, ya, perbuatan baik. Saudara-saudara tentu banyak melihat di dalam masyarakat orang yang kerjanya keras, dari muda kerjanya keras, dewasa kerjanya keras, sudah tua masih tetap keras, tapi tidak ada hasil. Pernah lihat? Sering. Wah ini dia. Semoga Anda di sini tidak ada yang ngalami ini. Wah ini kasihan sungguhan. Tapi kejadian ini ada yang sampai belajar mati-matian. Wah, yang lain sudah pada main-main, dia masih belajar terus. Di kelas juga nilainya paling rendah. Ini ada. Ada yang sudah usaha cari pasangan hidup, sampai pergi ke perkumpulan mana saja, sudah kenal semua orang, grup apa saja, sampai umur lanjut pun belum punya pasangan hidup. Jadi kemudian orang ini mengatakan, aku sudah usaha, mana hasilnya? Saudara, orang selain berusaha, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada usaha dan ada kesempatan. Kita harus menciptakan kesempatan. Kesuksesan itu dicapai, diraih, diperjuangkan. Bukan hanya kita menerima saja. Nah, kesempatan itu dari mana? Ketika kita mengembangkan perbuatan baik. Kita supaya bisa berhasil, apa saja yang kita jalani, baik Anda sebagai pelajar, Anda sebagai berumah tangga, Anda sebagai pekerja, apapun profesi Anda, selain Anda mau berjuang dengan belajar dari mereka yang lebih sukses dari Anda juga perlu mengembangkan perbuatan baik. Perbuatan baik dengan pikiran Anda, perbuatan baik dengan ucapan Anda, perbuatan baik dengan perilaku Anda. Karena perbuatan baik inilah yang mendukung adanya kesempatan. Banyak sekali perbuatan baik dengan badan, ucapan, dan pikiran. Perbuatan badan, ketika melihat orang mengangkat barang berat, Anda bantu mengangkatkan, ini sudah perbuatan baik. Ketika melihat orang tua Anda datang, Anda membukakan pintu, itu adalah perbuatan baik. Ketika orang tua Anda akan membaca, kemudian Anda membantu mencarikan kacamata, itu adalah perbuatan baik. Jangan orang tua mau membaca, kacamata malah disembunyikan. Nanti orang tua tanya, loh mana nih kacamata? Loh mana? Tanya dong sama sang kacamata, di mana dia? Loh kacamata suruh ditanyai. Ini kan kita mestinya disiapkan. Orang tua mau jalan, sandalnya disiapkan. Jangan malah yang satu sandalnya di sini, yang satu disembunyikan. Jadi nanti orang tua tanya, le sandalku ndi le? Mbok pake. Tak kono karo sandale dhewe. Sandal ditanyain. Nah, kita sebetulnya perilaku baik itu sudah merupakan hal yang bagus. Sehingga kalau kita sekarang banyak melakukan kebaikan, banyak kesempatan untuk sukses. Nanti kita mau ulangan,
ada orang yang bisa ngasih tahu, ini loh caranya, rumus ini jalannya gini gini gini, sehingga begitu besok kita ulangan bisa. Kita mau cari jodoh, kebetulan ada yang kasih tahu itu loh, ada orang yang di tengah perapatan, kok di tengah perapatan, yang pinggir perapatan itu loh, itu kok kayaknya anaknya baik tapi sendirian. Nah ini kan ada jalan. Orang yang mau sukses, ini loh dagangan ini kelihatannya nanti bulan depan bakal naik banyak ini. Ada yang nunjukkan. Ini karena kita melakukan perbuatan baik dengan badan. Perbuatan baik dengan ucapan juga sama. Kita sedang cangkruan, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kemudian ada orang tanya, mau cari rumahnya si A mana ya? Kalau Anda tahu, tunjukkan jalannya, jangan malah diblasuk-blasuk. Beberapa orang suka blasuk loh, diputer sana. Oh cuman 2 belokan, kanan kiri kanan kiri 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 kanan kanan, sampai orangnya bingungnya karepe piye toh. Tapi inilah, padahal kalau kita ngasih tahu yang baik aja kan bisa. Mulut ini kan bisa digunakan untuk ngomong yang baik-baik. Gunakan kesempatan ngomong yang baik, kan begitu. Kemudian ada orang stres, kita nasihati yang baik. Ini adalah merupakan kesempatan kita berbuat baik dengan ucapan, sehingga nanti ketika kita mengalami kesulitan di berbagai hal, belum sukses di berbagai hal, banyak kesempatan orang memberikan masukan kepada kita, sehingga kesempatan sukses menjadi lebih banyak lagi. Kemudian yang paling sulit adalah pikiran. Anda duduk di sini, saya yakin baik-baik, badan duduk manis, ucapan ya nggak ngomong apa-apa, tapi pikiran belum tentu. Beberapa mungkin ada yang merasa, wah kok ongkep ya di sini, misalnya. Kemudian wah kreatif apa? Ada yang wah jebule neng gini, ternyata di sini wah cuman dengerin buantene ngomong begituan aja. Wah ini pikiran-pikiran bisa macam-macam. Atau di sebelahnya ngomel, waduh duduk enak-enak, ruangan bagus-bagus, lah kok sebelahku ini loh wambune ra karu-karuan. Kenapa ini aku duduk kok di sebelahnya dia, aku mau pindah. Pikiran buruk ini timbul. Omongan tidak ngomong jelek, badan tidak melakukan sesuatu, tetapi pikiran mikir yang jelek-jelek. Ini juga harus dikendalikan. Kalau kita mau sukses, selain kita belajar ilmu dari mereka yang lebih sukses di bidangnya, maka kita juga harus mengembangkan perbuatan baik. Perbuatan baik dengan badan, perbuatan baik dengan ucapan, yang lebih sulit perbuatan baik dengan pikiran. Apakah perbuatan baik dengan pikiran yang harus kita lakukan? Anda sering-seringlah mengisi pikiran ini dengan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Ini minimal, ini kalimat yang umum. Tapi kalau Anda ingin mengisi dengan kalimat Anda masing-masing yang intinya toh tetap perbuatan baik, silahkan. Kalau kalimat semoga semua makhluk bahagia, kita makhluk, kita kan tentu kepingin bahagia. Keluarga kita makhluk, keluarga kita juga kepingin bahagia. Lingkungan kita juga makhluk, lingkungan kita juga kepingin bahagia. Ketika kita mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, kita sesungguhnya mengharapkan semua makhluk yang berada di sini, mau yang dekat maupun yang jauh, siapapun juga mereka, semoga mereka bahagia. Kalau pikiran kita diisi yang jelek-jelek, cepat pikirkan itu, semoga semua makhluk bahagia. Begitu muncul pikiran yang jelek lagi, katakan semoga semua makhluk bahagia. Lama-lama pikiran jelek itu tidak muncul lagi. Kalau sudah demikian saudara, maka upaya kita berkumpul dengan mereka yang lebih sukses daripada kita, upaya kita belajar dari mereka, ngikuti cara mereka, plus ditambah dengan perbuatan baik kita lewat badan, lewat ucapan, dan lewat pikiran, itu yang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kita mencapai keberhasilan
dari berbagai hal yang tadi dikatakan belum berhasil, belum sukses, yang itu semua nanti akhirnya akan bisa kita capai semua di dalam kehidupan ini juga. Tidak perlu lagi nunggu di kehidupan-kehidupan yang akan datang, tapi dengan menambah banyak perbuatan baik dan usaha kita, kebahagiaan, kesuksesan itu akan bisa kita capai dalam kehidupan ini juga. Ya, inilah sebagai pengantar yang saya kembalikan kepada saudara moderator.